berjumpa kembali dalam acara Indonesia Bertakwa. Hari ini dalam segmen Mimbar Agama Kristen. Bersama saya Pendeta Sylvia Magdalena. Apa kabar Anda pemirsa dimanapun berada pada saat ini? Kita hari ini berjumpa dengan narasumber kita, Pendeta Dr. Andes Samuel Elisa Uliloni MTH. Salam Pak Pendeta, selamat. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik ya. Pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas satu tema, kunci hidup bahagia. Kira-kira apa yang menjadi rahasia supaya hidup kita berbahagia, pemirsa terkasih? Dan tentunya narasumber kita hari ini sudah menggumulkan, mendoakan, dan mempersiapkan firman Tuhan hari ini secara luar biasa untuk memberkati pemirsa dimanapun berada. Kunci hidup bahagia. Mari Pak Pendeta, silahkan untuk membacakan ayat atau barangkali boleh sharing nih apa yang menjadi latar belakang Bapak mengapa tema ini perlu kita bicarakan hari ini. Kunci hidup bahagia. Ya, kunci hidup bahagia. Tema ini sehubungan dengan kita baru memasuki tahun 2025. Tahun 2025 ini masih merupakan rahasia bagi kita. Kita tidak tahu ke depan akan bagaimana. Mungkin banyak pergumulan, banyak persoalan yang akan kita hadapi. Tetapi kalau kita bersama Tuhan pasti selalu bisa bahagia walau dalam pergumulan dan persoalan. Amin. Amin. Ya, kunci hidup bahagia. Pada hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Baik, Ya. Saya bantu Bapak membacakannya ya. Boleh, silakan Ibu. Pemirsa dimanapun Anda berada, silakan persiapkan Alkitab pemirsa sekalian dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34 dengan tema kunci hidup bahagia. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, berkaitan dengan narasumber kita hari ini, pemirsa terkasih, beliau adalah Ketua Agape Konseling Ministry Palembang. Tentunya jika beliau berbicara tentang kunci hidup bahagia, pasti sudah banyak orang yang ditolongnya atau dibantunya dengan konseling-konseling yang sudah dijalani berapa tahun ini dalam pelayanan yang beliau rintis, dia lakukan bersama dengan keluarga dan tentunya bersama dengan rekan-rekan pelayanan. Silakan Pak Pendeta untuk berbagi kunci hidup berbahagia dengan ayat yang sudah kita baca tadi. Ya, semua orang tentu ingin hidup bahagia. Tidak ada yang tidak mau bahagia. Ya, tapi kenyataan hidup seringkali tidak membahagiakan. Inilah yang menjadi persoalan kita. Manusia berusaha untuk mencari dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Namun harta tidak juga memberi kebahagiaan. Mengapa? Ya, tentu ada alasannya. Karena harta tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Ada orang yang tinggal di gubuk, tapi dia bisa bahagia juga. Ya, walaupun tidak selamanya bahagia. Ada orang yang tinggalnya di rumah mewah, kita pikir dia sangat bahagia. Tapi kebanyakan tidak bahagia juga. Mengapa demikian? Berarti harta, kekayaan, apapun yang kita miliki tidak menjamin kita dapat hidup bahagia. Ya.
Sebab pada kenyataannya banyak yang miskin, tapi hidup sederhana dan cukup tenang. Tapi mereka yang kaya raya, ada juga yang terjun bebas dari lantai 12. Sangat disayangkan, ya. Jadi pada dasarnya inti kebahagiaan manusia itu terletak pada kepuasan perasaannya yang harus diisi. Oke. Terletak pada kepuasan perasaan yang harus diisi. Saya Bapak mengupas atau membahas dari teori Maslow ya. Ini menarik. Saya saat membaca bahan Pak Pendeta ini, nah ini ciri khas dosen. Jadi kalau dosen biasa berbicara ada sumber-sumber gitu ya yang bisa diangkat dalam tema-tema atau khotbah-khotbah tertentu. Silakan Pak, kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Ya, Abraham Maslow mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu dimulai dengan kebutuhan fisiologi. Artinya segala yang merupakan kebutuhan kita secara jasmani, makan, tidur, ya, perlu tempat yang nyaman, aman, ya. Ini yang merupakan kebutuhan dasar. Kemudian rasa aman. Rasa aman dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara atau dengan keluarga atau dengan teman. Perlu rasa aman dan rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang ini artinya semua orang butuh disayangi, butuh dikasihi, dan dia butuh penghargaan. Jadi ini makin meningkat ya. Ya. Tidak cukup disayangi aja, tapi dia butuh penghargaan. Apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, butuh dihargai oleh orang lain. Dan yang tertinggi adalah aktualisasi diri. Artinya dia punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan kemampuan-kemampuannya, dan itu butuh penghargaan dari orang lain. Ya. Kalau dia tidak dapat kesempatan ini, dia memang bisa tidak bahagia. Tapi kalau dia diberi kesempatan untuk aktualisasi diri, dia pasti akan bahagia. Tapi kembali lagi, semua ini biasanya tidak dapat diisi atau tidak dapat tercukupi walaupun dia dapat kesempatan untuk aktualisasi diri, walaupun dia dihargai, walaupun dia disayang, walaupun dia memiliki rasa aman, dan walaupun ada makan minum yang serba ada. Tapi pada kenyataannya ya ada orang yang begitu kelihatannya bahwa memang dia cukup makan, cukup minum, ya karena kaya raya segala apa yang dia mau dia bisa dapat, tapi tidak bahagia. Keluarga penuh pertengkaran, ya, anak menjauh dari orang tua. Semuanya ini membuat hidup tidak tenang dan tentunya ya tidak bahagia. Oke. Pemirsa dimanapun Anda berada, kunci hidup bahagia. Kebutuhan dasar manusia menurut teori atau Abraham Maslow, fisiologi, rasa aman, rasa kasih sayang, penghargaan, dan terakhir itu aktualisasi diri. Tetapi rupa-rupanya sekalipun semuanya ini terpenuhi, masih seringkali juga orang tidak merasa puas. Sebenarnya apa rahasianya hidup bahagia ini ya? Rahasia hidup bahagia. Oke, kita akan kembali mendengarkan penjelasan hambanya. Silakan Pak Pendeta. Ya, memang setelah kita melihat semua ini tidak memberi dampak yang sesungguhnya tentang kebahagiaan itu, ya, jelas bahwa manusia membutuhkan sesuatu. Jadi apa sebenarnya yang bisa membahagiakan? Ya. Walaupun secara fisiologis kebutuhan dasar semuanya sudah tercukupi, ya,
Tapi pada kenyataannya, ya alam tidak bersahabat dengan manusia. Oke, baik Pak Pendeta. Sebelum sedikit ke lingkungan alam ya, untuk kebutuhan fisiologis ini memang ini sesuai firman Tuhan juga tadi kan mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir akan apa yang engkau makan, minum, dan pakai. Sebenarnya kebutuhan fisiologis itu yang seperti apa? Kemudian apakah kebutuhan fisiologis itu tidak cukup membuat orang berbahagia? Ya, kalau mau dibilang dari segi adanya, ada orang yang dapat banyak, tapi ada orang yang dapat sedikit. Ya, kenapa yang dapat sedikit bisa tenang hidupnya, tapi yang dapat banyak bisa tidak tenang? Seperti apa itu Pak Pendeta? Ya. Misalnya sudah cukup makan, minum dan sebagainya, ya. Tapi tidak bisa tenang hidupnya. Kebutuhan fisiologis ya, kebutuhan fisiologis seperti sandang, pangan, papan, baju, pakaian, makanan, tempat tinggal. Kalau orang nggak punya tempat tinggal kan susah juga Pak Pendeta. Nah kalau dia sudah punya tempat tinggal pasti dia bahagia. Gitu nggak sih? Ya, yang tidak punya tempat tinggal biasanya masih bisa kontrak. Tapi kalau kita lihat ada di jalan ya di Palembang ini ya, ada orang yang tidak punya rumah, dia hidup anak istrinya hanya di dalam gerobak itu. Ya. Bahagia nggak itu Pak Pendeta? Kelihatannya mereka santai saja menjalani hidup. Kalau seandainya orang lain yang seperti itu, yang punya rumah mewah tiba-tiba jadi begitu, bisa gila dia. Nah, berarti ini kebahagiaan tidak bisa diukur dengan materi. Oke, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berada di acara Indonesia Bertakwa hari ini dalam segmen Mimbar Agama Kristen. Kita membahas satu tema, kunci hidup bahagia bersama Pendeta Samuel Uliloni. Dan tetap di posisi Bapak Ibu Saudara pemirsa, karena kita segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Baik, satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, bersama kami dalam acara Indonesia Bertakwa segmen Mimbar Agama Kristen. Bersama saya Pendeta Sylvia dan narasumber kita Pendeta Samuel Elisa Uliloni MTH. Kita sedang membahas tema yang sangat menarik, kunci hidup bahagia. Tadi tentang teori Abraham Maslow ada 4 hal: kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Sebenarnya bisa disimpulkan dalam 2 hal, yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan psikologis. Ya, kita akan kembali melanjutkan karena ternyata terpenuhi dan tercukupnya kebutuhan fisiologis belum tentu menjadi jaminan kebahagiaan hidup seseorang. Silakan Pak Pendeta. Ya, secara fisiologis ya jelas bahwa tadi saya sempat singgung, alam tidak bisa dijadikan jaminan karena alam juga sulit bersahabat dengan manusia. Kadang-kadang apa yang sudah dikerjakan manusia ya tiba-tiba angin ribut memporak-porandakan rumah mereka, banjir menghancurkan semuanya. Kalau kita lihat di Los Angeles sekarang ini kan terbakar habis begitu saja. Jelas kalau mendambakan kebahagiaan dari alam ini, kita tidak mungkin bahagia. Karena yang kita capai tiba-tiba bisa hangus begitu saja. Ya, itu secara fisiologis. Dan secara psikologis, kita semua ini manusia berdosa. Dan masing-masing orang minta untuk dihargai, minta dikasihi, minta disayangi. Ya. Semua orang minta demikian. Karena itu kebutuhan, Pak Karena Pendeta. itu kebutuhan. Tetapi karena manusia berdosa, pada umumnya tidak bisa memberikan kepada sesamanya apa yang
diinginkan sesamanya. Ini jadi masalah. Sehingga seringkali timbul pertengkaran. Suami istri bisa bertengkar, orang tua anak bisa bertengkar. Akhirnya hidup tidak bahagia. Karena apa? Hanya karena berbeda kebutuhan dan saling tidak dapat memenuhi kebutuhan sesamanya. Inilah yang menjadi masalah. Jadi jelas di sini juga bahwa tidak bisa sesamanya memenuhi kebutuhan. Sesama tidak bisa memenuhi kebutuhan sesamanya, begitu ya. Karena masing-masing punya kekurangan dan kelemahan. Dan karena punya kekurangan kelemahan, pertengkaran itu sering terjadi karena merasa tidak diperhatikan, tidak dikasihi, tidak dihargai, tidak diberi kesempatan untuk aktualisasi diri, akhirnya bertengkar. Karena apa? Kebutuhan manusia sama model kebutuhannya, tapi berbeda dalam apa yang diinginkannya. Artinya tingkatan, saya mau dikasihinya modelnya begini. Yang satu bilang aku nggak bisa begitu, mestinya begini saja. Bentrok. Inilah yang jadi masalah. Sehingga manusia pun tidak dapat diandalkan untuk dapat memenuhi kewajiban dia untuk menolong sesamanya. Tidak bisa. Oke, pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, kita melihat dari kebutuhan fisiologis ya. Fisiologis, sandang, pangan, papan, begitu ya. Itu melimpah ruah ternyata juga tidak menjadi jaminan keselamatan. Kemudian kita kaitkan dengan alam semesta ini juga begitu ya. Ternyata juga tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia, bahkan sesama pun juga tidak. Jadi sekarang pertanyaannya adalah sumber kebahagiaan atau kunci kebahagiaan itu sesungguhnya dari mana gitu ya. Kita dapatkan dari siapa gitu ya. Jika semua itu tidak menjamin kunci kebahagiaan manusia. Ya. Oke. Jadi kunci utama kebahagiaan hidup manusia adalah koneksi dengan Tuhan Allah penciptanya. Kalau koneksi ini baik, maka dia bisa baik terhadap sesamanya. Ya. Jadi artinya itu sehubungan dengan batin seseorang. Hati seseorang, ya. Kalau dia hatinya ketemu atau koneksi dengan penciptanya, disitulah dia dapat kekuatan, kemampuan untuk bersikap, bertindak, bertingkah laku, bertutur kata benar terhadap sesamanya. Kalau terkoneksi dengan Tuhan, makanya dia juga bisa taat, rajin, jujur, dan tulus mengerjakan segala sesuatu. Kalau demikian, ya aman dunia ini. Amin. Oke. Harus terkoneksi dengan Tuhan, ya. Artinya itu yang menjadi inti atau dasar, ya, kunci kebahagiaan manusia. Jadi segala hal pun yang ada di dunia ini pencapaian sekaligus ya. Prestasi dan segala macam ya Pak ya. Itu juga tidak menjadi jaminan. Tapi satu kunci utama adalah terkoneksi dengan Tuhan. Nanti kita akan dengar terkoneksi dengan Tuhan itu akan mengakibatkan apa. Tadi Pak mengatakan membuat orang jadi bisa bertutur kata yang baik dengan sesama dan lain sebagainya. Apa dampak atau akibat koneksi dengan Tuhan itu sehingga membuat orang bisa berbahagia, Pak Pendeta? Ya mungkin sebelum sampai di situ kita mau lihat dulu masalah koneksi dengan Tuhan ya. Ya, Bapak Gereja Agustinus mengatakan begini, bahwa di dalam hati manusia terdapat lubang kosong yang tidak dapat diisi dan dipuaskan dengan apapun kecuali Allah. Mengapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Dan Allah sudah membuat satu tempat untuk dirinya di dalam kita. Jadi kalau itu kosong, diisi dengan apapun, itu tidak bisa terisi karena itu tempatnya Allah. Oke.
Artinya kita harus terkoneksi dengan yang ilahi, dengan Tuhan tentunya pemirsa. Mengingat asal-usul kita juga bersumber dari Tuhan. Mungkin Pak Pendeta bisa jelaskan lah ya, mengapa perlu terkoneksi dengan Tuhan dan mengapa perlu diisi ruang kosong itu, lubang kosong itu dengan Tuhan, dengan Allah. Mengapa perlu? Ya. Karena itu kebutuhan yang memang harus terisi. Kalau tidak terisi ya kosong terus. Kalau kosong terus tidak mencapai kepuasan. Ya, itulah sebabnya Bapak Gereja Agustinus tadi mengatakan dalam doanya begini. Ya. Ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami untuk diri-Mu sendiri. Dan hati kami gelisah sampai kami mendapatkan perhentian dalam Dikau. Amin. Jadi sampai dapat perhentian di dalam Dia baru bisa aman. Berarti memang Tuhan sudah ciptakan secara demikian. Ya. Oke Pak Pendeta. Ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami untuk diri-Mu sendiri. Dan hati kami gelisah sampai kami mendapatkan perhentian dalam Engkau. Artinya gelisah sepanjang belum terisi atau sebelum ketemu Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, saat terkoneksi atau saat terisinya ruang kosong itu, apa hubungannya dengan kebutuhan fisiologis tadi dan juga alam? Yang kalau kebutuhan fisiologis alam ataupun sesama baik kepada kita tapi tidak cukup membuat kita bahagia. Tetapi saat ada Tuhan mengisi ruang kosong itu, bagaimana sebenarnya Tuhan itu bisa mengubah pola pikir manusia untuk bisa bahagia dengan fisiologis, alam, bahkan setiap perhatian dan kepedulian sesama, Pak Pendeta. Ya, paling tidak bahwa di sini manusia bisa melihat, ya, karena dia sudah menemukan Tuhannya, berarti kebahagiaan Tuhannya menjadi kebahagiaan dia. Apa yang diberikan oleh dunia tidak sebanding dengan yang diberikan oleh Tuhan. Karena hidup di dalam kekekalan, ketenangan bersama Allah, itulah kebahagiaan yang sejati. Jadi, kalau dia sudah menemukan kebahagiaan yang sejati, walaupun kurang apa yang dicapai di dunia ini, tidak jadi masalah. Ya. Kita semua jadi masalah kan karena selalu kurang. Ya. Tapi kalau sudah tercukupi dengan yang penuh tadi, tidak ada lagi yang kurang. Walaupun kurang makan, tetap ada syukur. Walaupun tidak dapat banyak, apa yang ada tetap walaupun tinggal di gubuk derita. Walaupun di gubuk tadi yang sudah disinggung, tidak jadi masalah. Gubuk jangan derita lagi gitu ya Pak Pendeta ya. Gubuk harus bahagia gitu ya. Oke. Jadi yang membahagiakan itu adalah kebahagiaan bersama Allah Pencipta, bahwa aku telah menemukan kekekalan di dalam Dia. Inilah yang memenuhi hidupku sehingga aku tidak perlu merasa kurang dengan apa yang diberikan sesama, dengan apa yang didapatkan dari alam. Aku tidak perlu rasa kurang lagi karena semua sudah berlebihan di dalam aku. Oke, kalau demikian mungkin bisa saya katakan bahwa saat seseorang bertemu dengan Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka mindsetnya Pak yang diubahkan oleh Tuhan. Benar, mindsetnya tentang kebutuhan, tentang apa? Pemenuhan fisiologi tadi, sandang pangan dan segala macam. Mindsetnya tentang alam, mindsetnya tentang sesama, tentang manusia gitu ya. Sehingga walaupun semuanya itu tidak sesuai dengan pemikiran dia secara pribadi, tapi dia bisa terima kasih Tuhan buat kebutuhanku, buat baju pakaian, makanan, minuman, buat tempat tinggal. Terima kasih buat Tuhan, buat alam. Terima kasih Tuhan buat sesama. Sekalipun kadangkala dia tidak selalu bisa memenuhi segala sesuatu yang saya inginkan. Jadi
sumber kebahagiaan, berjumpa Tuhan, diisi ruang kosong itu, kemudian saat dia ketemu Tuhan mindsetnya berubah tentang segala hal tadi ya Pak Pendeta ya. Jelas berubah. Oke. Yang menarik itu doanya, Engkau menciptakan kami untuk dirimu. Artinya tujuan hidup ini apa Pak? Tujuan hidup ini. Ada nggak itu akhirnya juga menentukan kebahagiaan seseorang? Waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka diciptakan sebagai wakil Allah di dunia ini. Wakil Allah untuk apa? Memelihara Taman Eden pada waktu itu. Menjaga, melindungi, dan memelihara semua yang hidup pada waktu itu. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, kekacauan terjadi. Dia kehilangan kemuliaan Allah dan itulah kekosongan hidupnya. Sehingga ya ketika manusia setelah diusir dari Taman Eden, dia mencari-cari lagi untuk kembali ke sana, tapi sulit untuk dia temukan. Karena itu selama manusia hidup di dunia ini, dia dalam kondisi pencarian hidupnya yang hilang. Oke, artinya sebelum dia jumpa sama Tuhan itu lagi dan kembali menemukan tujuan hidupnya, pasti dia belum menemukan atau merasakan kebahagiaan yang sejati ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada bersama kami dalam acara Indonesia Bertakwa segmen Mimbar Agama Kristen. Hari ini kita membahas kunci hidup bahagia bersama narasumber kita Pendeta Samuel Uliloni MTH. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Yesus abadi
berbahagia, yakin teguh di dalam Yesus, ketemukan kebahagiaan. Pemirsa terkasih, Anda bersama kami dalam acara Indonesia Bertakwa, segmen Mimbar Agama Kristen, TVRI Sumatera Selatan. Bersama saya Pendeta Sylvia Magdalena Antang dan narasumber kita, Bapak Pendeta Samuel Uliloni. Oke, pembahasan kita sangat menarik ya. Kita membahas tentang kunci hidup berbahagia. Silahkan Pak Pendeta untuk dilanjutkan. Ya, tadi saya sampai pada pernyataan tadi bahwa manusia setelah diusir dari Taman Eden, mereka mencari-cari ya kebahagiaan untuk mengisi kekosongan itu, tapi tidak ditemukan. Oleh karena itu manusia berusaha dengan berbagai cara untuk menemukan Allah, tapi mereka sulit menemukan Allah. Ya, namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Nah, inilah yang penting bagi kita. Bertemu Yesus, temukan ketenangan. Itulah jawaban bagi kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke. Dikaitkan dengan konteks ayat firman yang Pak Pendeta bawa di sini ya. Konteks firman Tuhan itu berbicara jangan khawatir akan pemeliharaan Tuhan, bahwa dengan menunjukkan bukti burung di udara dan bunga di padang dipelihara oleh Tuhan. Apalagi manusia jauh lebih penting bagi Tuhan. Ya. Ya, jadi jelas bahwa tidak pada kebutuhan untuk kebahagiaan itu tidak terletak pada pencapaian kita, pada usaha kita, tidak terletak pada alam ini dan juga tidak bergantung pada sesama. Tetapi hati kita lah yang harus diisi. Ya, karena itu ya dalam teori mengatakan bahwa kebahagiaan itu dialami dalam 3 hal penting, yaitu kenikmatan, keterlibatan, dan keamanan. Kenikmatan di sini adalah kenikmatan hidup yang dijalani, bisa terima ada apa adanya dan bersyukur kepada Tuhan. Itu nikmat karena sudah di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan ya tidak bisa nikmat hidup ini. Ya, dan keterlibatan dalam pengertian bahwa senang untuk terlibat aktivitas bersama dengan orang lain. Nah, kalau senang beraktivitas bersama dengan orang lain, itu dia menemukan kebahagiaannya dan kemaknaan hidupnya, bahwa dia berguna, dia bermanfaat bagi sesama. Ya, itu secara ya psikologis ya, dan secara rohaninya artinya ya kita perlu percaya kepada Tuhan dan bersyukur ya, menikmati kepenuhan Allah di dalam hidup kita ya, serta tidak khawatir dalam menghadapi kenyataan hidup ya. Karena apa? Ada Tuhan bersama kita. Apakah yang di ayat tadi kan dikatakan, apakah yang membuat engkau khawatir, harus membuat engkau khawatir. Soal makan, soal minum, soal tempat tinggal. Oke, saya ulang ini segmennya Bapak, statementnya nih Pak. Secara rohani percaya kepada Tuhan dan menikmati hidup dengan penuh syukur. Apakah dengan orang yang tidak bisa menikmati hidup, akhirnya orang tidak bahagia? Seperti apa Pak Pendeta? Orang yang tidak bisa menikmati hidup. Orang yang tidak bisa menikmati hidup itu fokusnya tidak ke Tuhan, tapi fokusnya ke materi. Ya, fokusnya ke sesama.
Kamu udah bisa membuat aku bahagia. Kamu jadi batu sandungan untuk aku. Kamu tidak menyayangi aku. Kamu tidak mengasihi aku. Tidak memperhatikan aku. Tidak mempedulikan aku. Tuntutan ke sesama. Dan juga kalau kebutuhan ya dari ini, tak cukup makan, tak cukup minum, tak cukup ini. Aku mau semewah-mewahnya, tapi belum. Ya tidak akan pernah merasa bahagia. Karena tidak bisa menikmati apa yang ada. Tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah kasih. Tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Hanya menuntut mau lebih, mau lebih. Ini namanya kekosongan hidup. Dia sebenarnya belum ketemu Tuhan. Jadi mindsetnya belum diubah. Kalau mindsetnya sudah diubah karena ketemu Tuhan. Tuhan kan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Kalau mengikut Tuhan, dapat kelegaan. Dan pikulah yang kupasang. Artinya belajarlah sama Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Seringkali manusia tidak lemah lembut, tidak rendah hati. Tidak rendah hati, menerima apa yang sudah diberikan gitu ya. Maunya menuntut deh, kamu tidak mengasihi aku, kamu ini. Akhirnya tidak bahagia. Tidak bahagia. Artinya Tuhan belum sepenuhnya menjadi bagian dalam hidupnya. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya bukan berdasarkan apa yang dari luar, tapi berdasarkan apa yang ada di dalam. Ya. Kalau orang seringkali kecewa, sakit hati, marah, itu berarti belum ada Tuhan di dalamnya. Ya, artinya Tuhan belum mendapat tempat yang sesungguhnya di dalam dia. Sehingga Kalau yang Tuhan ada, sudah dapat tempat yang sesungguhnya di ruang kosong itu, sudah penuh. Tidak bisa, tidak ada kecewa, tidak ada sakit hati, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada merasa kurang lagi. Selalu syukur Tuhan, terima kasih hari ini saya hidup, saya bisa sehat, saya bisa makan, bisa melakukan aktivitas dan sebagainya. Pak, orang yang sudah jumpa Tuhan, udah ketemu Tuhan, terus ruang kosong itu sudah ada Tuhan, itu ada jaminan kalau orang itu tidak lagi sakit hati, tidak dendam, tidak marah. Adakah manusia yang memang benar-benar hatinya murni dan tidak ada sedikit pun rasa dosa atau perilaku dosa lah terhadap manusia dari dalam diri? Ada nggak? Ya, Apakah Tuhan itu bisa menjadi jaminan itu? Tuhan tetap jadi jaminan. Ya, tapi manusia berdosa punya kekurangan, kelemahan. Itulah sebabnya Tuhan selalu minta kita, kalau kita jatuh dalam dosa, minta ampun sama Tuhan. Ya. Minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan selalu ampuni. Mengapa dia bisa ampuni? Karena dia tidak punya kekurangan apapun. Hanya dia yang bisa mengampuni kita. Ya. Jadi dia bisa ampuni. Kapan saja kita datang minta ampun sama Tuhan. Tapi yang penting di sini ialah bahwa kita sadar akan dosa dan kesalahan kita. Ya. Dan Tuhan menjadi jaminan, Pak, ya. Tuhan jadi jaminan Bahwa hati kita bisa dipulihkan. Dan bisa terangkat semua kemarahan, benci, dendam, dan lain sebagainya. Itu sehingga kita memiliki hidup. Karena orang yang memiliki rasa benci, dendam, kepahitan, kemarahan pasti nggak bahagia, Pak, hidupnya. Dia udah bahagia, benar. Pasti nggak bahagia gitu loh, Pak. Jadi sebenarnya juga membuat hidup manusia tidak bahagia itu bukan saja tadi itu karena dia tidak puas dengan segala kebutuhan fisiologisnya tadi, dengan alam sesama, tetapi juga karena dosa ya. Itu kan dosa, Pak. Dosa. Yang menyimpan hal-hal seperti itu. Merusak jiwa gitu kan ya. Dan juga mengganggu hubungan dengan Tuhan. Tapi dengan adanya Tuhan, itulah kita jadi, ya Tuhan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saat kita mengampuni, ada rasa tenang, damai, sejahtera. Oke. Karena itu berkaitan dengan statement Bapak, percaya kepada Tuhan dan menikmati hidup dengan penuh syukur. Menikmati hidup. Terlalu banyak orang mengeluh, Pak. Walaupun sudah diberi banyak oleh Tuhan. Iya. Terlalu banyak orang susah hati karena orang menyimpan kemarahan di dalam hidupnya. Tapi Tuhan bisa mengatasi segalanya. Yang penting mau datang pada Tuhan. Yang Marilah penting datang padaku yang letih lesu. Oke. Serta tidak khawatir dalam menghadapi pergumulan hidup.
Oke, poin kedua, suka bekerja sama dengan orang lain sebagai pelayan bagi kemuliaan Tuhan, suka berbagi dengan sesama sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Oke, pemirsa terkasih, kita ada dalam acara Indonesia Bertakwa dalam segmen Mimbar Agama Kristen. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah pesan yang mau lewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Anda bersama kami dalam acara Indonesia Bertakwa, segmen Mimbar Agama Kristen. Kita akan memasuki kesimpulan. Kita sudah mendengar panjang lebar pembahasan rahasia atau kunci hidup bahagia. Silakan Pak Pendeta. Baik. Sebagai anak-anak Tuhan, memang kita masih manusia berdosa. Masih punya banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi datanglah sama Tuhan, minta ampun dosa kepadanya supaya hidup kita diubahkan dan supaya mindset cara pikir kita diubahkan. Mari nikmatilah hidup dengan penuh syukur kepada Tuhan. Ya, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan Yesus supaya hidupmu bisa berbahagia. Karena Dialah yang memelihara hidupmu. Dan jalinlah kerjasama dengan orang lain dalam melayani bersama. Bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, karena dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Dan peduli serta berbagilah dengan sesama sebagai perpanjangan tangan Tuhan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Inilah yang penting untuk kita jalani dalam hidup ini. Amin. Serahkan hidup kepadanya, minta pertolongannya, kekuatannya, supaya kita manusia berdosa ini bisa kuat dan mampu menikmati hidup seperti Kristus. Amin. Baik, pemirsa, kita sudah berada di akhir acara ini, Indonesia Bertakwa, segmen Mimbar Agama Kristen. Kunci hidup berbahagia, segala hal yang engkau dapatkan, engkau capai dalam dunia ini tidak menjadi jaminan. Tapi saat Tuhan ada hadir dalam hidupmu, mindsetmu akan berubah. Engkau mensyukuri apapun yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepadamu. Dan terimalah Tuhan dalam hidupmu dan engkau akan berbahagia. Serta lakukanlah segala perbuatan baik untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan engkau menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Silakan Pak Pendeta pimpin kita dalam doa penutup. Baik. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk acara hari ini ya Tuhan. Kami boleh berbincang mengenai kebenaran firman-Mu, bahwa kunci hidup kami yang sesungguhnya hanyalah bila kami berada di dalam Engkau. Bila ruang kosong di dalam kami terisi dengan baik oleh kehadiran-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, jadilah Raja dalam hidup kami, bertahtalah dalam hati kami, dan Allah Roh Kudus, penuhilah hati kami, bimbing tuntunlah kami, manusia yang berdosa ini, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami berbahagia selama kami berada di dunia ini. Kasihani kami Bapa, karena kami masing-masing mempunyai pergumulan yang berbeda-beda dengan kelemahan dan kekurangan kami. Hanya Engkaulah andalan kami untuk kami boleh dapat menjalani hidup dan menikmati kebahagiaan di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa, berkati kami sekalian anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.